Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini diberikan tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah KSI, di mana kami disuruh melakukan SQL injection dan juga XSS reflected. Di mana sebelumnya itu izinkan kami memperkenalkan diri. Terdapat saya, Enval Gifaris Suja dengan NPM 2255061021. Saya sendiri Rahmat Stanal Putra Baldia dengan NPM 2265061002. Selanjutnya yang kedua itu ada Mahathir. Bisa kita lanjut. Di sini saya akan ngejelasin tentang SQL injection. Apa sih SQL injection? SQL injection itu adalah jenis serangan keamanan di mana seorang penyerang mengeksploitasi celah atau kelemahan dalam aplikasi yang berinteraksi dengan database. Serangan ini terjadi ketika input dari pengguna dimasukin ke dalam query SQL tanpa validasi atau penyaringan yang benar. Dengan memanipulasi inputan tersebut, penyerang dapat mengubah SQL untuk mengakses data yang tidak seharusnya seperti data pribadi atau bahkan melakukan tindakan yang merusak seperti menghapus data. Terus mekanisme SQL injection itu apa aja sih? Pertama itu inputan pengguna yang tidak tervalidasi. Banyak sekali website menerima input dari pengguna melalui form URL atau body request. Jika inputan ini tidak tervalidasi atau terdisanitasi, maka input yang tidak diinginkan dapat dimasukkan ke dalam query SQL yang dieksekusi. Dua, manipulasi query SQL oleh penyerang. Penyerang kemudian dapat mengubah query SQL yang dibuat aplikasi di atas inputan pengguna. Seperti 1123 or 1 sama dengan 1 disuntikan ke dalam query. Select from user where ID 123 or 1 sama dengan 1 karena 1 sama dengan 1 itu selalu benar. Oke, sekarang saya bakal langsung praktekin aja bagaimana caranya. Oke, di sini udah ada diva-nya. Kita masukin user ID-nya contoh 1. Di sini bakal munculin ID, first name sama surname. Admin, coba 2 juga bisa, dan 3 juga bisa. Pokoknya 1 sampai 5 itu bisa. Bisa lihat aja di view source-nya. Nah, di sini view source-nya itu di cache MySQL, query-nya itu select first name, last name from table user where ID. ID-nya itu bebas kita masukin ID yang tadi itu berapa. Oke, kita langsung aja ke localhost. Di sini saya udah masuk ke tabel user, masuk ke SQL-nya. Bagaimana caranya kita injection dari localhost atau SQL ini sebagai apa? Penginjection lah, pengganggunya. Itu kita bisa select dulu terlebih dahulu, select, terus kita masukin first name, koma, last name, terus nggak perlu di ini kita from apa user table user terus where masukin user ID terus sama dengan sama dengan satu 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 terus kita unionkan terus kita select lagi, oh, select terus masukin password terus first name atau nul juga bisa, kita coba dulu nul nul terus from users tabel user pasti, coba kita jalanin aja go. Nah, di sini dia nampilin tabel-tabelnya yang dimana itu admin passwordnya ini password ID 1 ini password 2 3 4 5.
Coba kita edit lagi jadi first name. Kita go. Nah, di sini dia bakal nampilin nama-namanya biar kita nggak sebagai injection itu nggak bingung. Ada yang pertama itu admin, Gordon yang kedua, Hack yang ketiga, Pablo yang keempat, Bob yang kelima. Dan sini dia nampilin apa passwordnya. Kalau udah kita tinggal copy aja yang ini, terus kita balik lagi ke Diva-nya, kita masukin codingan yang tadi di user ID ini kita submit aja. Nah, di sini dia bakal munculin semua yang tadi yang ada di tabel itu bakal langsung muncul. Atau kita bisa pakai yang ada di sini tadi, di mana eh, apa pakai or ya. Contohnya begini. Nah, di sini juga bisa karena tadi udah dijelasin kalau or satu sama dengan satu itu selalu benar. Dia bakal nampilin first name, surname, sama semuanya lah. Mungkin itu doang yang bisa saya jelasin. Selanjutnya mungkin bakal dijelasin oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya ini ada pencegahan yang akan dibacakan oleh rekan saya Rahmat, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan bagian pencegahan. Jadi pada langkah pencegahan ini kita dapat menggunakan prepare statement, misalnya menggunakan PDO atau MySQLi di PHP atau parameterize queries di SQL. Kemudian juga validasi dan sanitasi input pengguna ini memastikan bahwa input hanya mengandung karakter yang diizinkan. Selanjutnya yaitu gunakan pengguna dengan hak akses terbatas di database sehingga bahkan jika si penyerang ini berhasil, dampaknya akan terbatas. Oke, terima kasih penjelasannya Rahmat. Selanjutnya itu ada XXS Reflected, di mana XXS sendiri Reflected ini merupakan serangan keamanan web, di mana input berbahaya dari penyerang dikirim kembali oleh server ke browser tanpa validasi, memungkinkan eksekusi skrip berbahaya. Hal ini dapat mencuri data sensitif atau mengubah halaman web, biasanya melalui tautan yang korban klik. Mitigasinya melibatkan validasi input, encoding output, dan kebijakan keamanan seperti Content Security Policy atau CSP. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada eh, praktik gimana caranya XSS Reflected ini menyerang. Kita bisa tinggal buka aja langsung dari DVWA-nya. Nah, di sini kita pilih nanti yang XSS Reflected. Cara kerjanya itu kita tadi sudah saya siapkan kodenya. Eh, kita buka dulu di ini kita di Vscode. Misalkan ini kita yang dipakai itu yang bagian script ini aja. Misalkan kita ganti kayak you've been hacked, my guy. Misalkan seperti ini. Misal, ini tinggal kita SS aja, kita copy. Kita kembali ke sini. Nah, di sini tinggal kita copy aja scriptnya. Nah, dan nanti akan localhostnya ini dia akan ada tulisan kayak gini. Tulisannya yang kita tulis tadi. You've been hacked, my guy, Peter Griffin. Nah, itu untuk prakteknya. Untuk selanjutnya ini ada cara pencegahannya dan juga mekanisme yang akan dijelaskan oleh teman saya Rahmat. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Kemudian terdapat mekanisme XS reflected. Jadi yang pertama yaitu input berbahaya. Nah, ini penyerang menyisipkan script berbahaya melalui URL atau form input. Kemudian terdapat pengembalian ke browser. Ini server mengembalikan input tanpa validasi sehingga script dijalankan di browser korban. Kemudian yang terakhir terdapat pemrosesan tanpa validasi. Nah, server ini memproses input tanpa sanitasi atau validasi yang cukup. Kemudian terdapat langkah pencegahannya juga, validasi dan encode semua input pengguna. Ini semuanya
si input penggunanya ini akan dimasukkan ke dalam halaman web, termasuk URL, query parameters, atau form fields. Jadi ini harus disaring atau di-encode. Kemudian yang kedua terdapat gunakan HTTP only dan secure cookie flags. Nah, ini untuk mengurangi resiko pencurian cookie melalui XSS. Dan yang terakhir yaitu gunakan CSP atau Content Security Police untuk membatasi sumber script yang diizinkan pada halaman. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Rahmat. Jadi kesimpulan untuk praktik ini yaitu cara gimana itu hacker bisa menembus sistem keamanan kita menggunakan tadi itu DVWA. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.